Ya. Damai di hati. Saya bersyukur untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita semua, dikumpulkan lagi pada waktu ini dengan tidak kurang satu apapun. Baik dalam keadaan sehat, bugar, sakit, lemah pun, kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Dan saat ini masih boleh menikmati akan pembelajaran bersama melalui pembahasan di kelompok Outreach Ministry ini. Baiklah umat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita akan masuk pada pembahasan kita, sekali lagi saya minta kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta di sorga, Yesus penebus kami, pencipta dan pemelihara, saat ini kami datang memuliakan Engkau melalui pembelajaran firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Dan bukakanlah hati pikiran kami, baik hamba-Mu yang Engkau gunakan untuk membawakan firman Tuhan. Bungkus dengan bayang salib-Mu Tuhan. Biarlah kenyataan firman-Mu itu nyata, penyataan Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu saat ini boleh nyata. Demikian juga memberkati setiap telinga yang mendengar, mata yang dibukakan, dan hati yang diberikan kepadamu. Biarlah semua ini boleh membawa kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu ya Yesus. Kemuliaan dan hormat itu ya Tuhan hanya bagi Engkau saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, datang kepada pembahasan selanjutnya dalam kitab Roma. Dan ini kitab yang pasal terakhir yang kita akan bahas. Kurang lebih berapa ya? 1 bulan lebih ya. Kita membahas kitab yang cikal bakal terbentuknya Protestan. Jadi Martin Luther, dia protes gereja mula-mula itu dengan kitab Roma. Jadi kitab Roma ini adalah kitab yang akan membawa reformasi. Semoga selama kita belajar kitab Roma ini, kita sudah boleh mengalami reformasi diri kita sendiri. Sehingga tutup dari cerita kitab Roma, inilah yang diperoleh adalah kedewasaan orang Kristen, Christian maturity. Jadi kedewasaan ini, dengan harapan ketika kita pelajari kitab Roma ini, kita semakin dewasa dalam berpikir. Tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu yang cepat marah, yang cepat bertindak, yang seolah-olah tanpa pengendali. Tetapi kitab ini memberikan satu pengalaman yang baru dalam reformasi diri kita. Mereformasi cara berpikir kita. Sehingga tidak heran kemarin pembahasan yang lalu dalam kitab Roma pasal 12, dia kuatkan dengan firman-Nya, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan, reformation of your mind. Pembaharuan pikiran.
sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yang apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini hasil dari kitab Roma yang mengenai pembenaran oleh iman itu. Ada pekerjaan yang besar yang Tuhan mau selesaikan di atas dunia, yaitu mengembalikan karakter kekristenan, mengembalikan karakter umat Tuhan yang tidak lagi sama dengan karakter dunia. Kalau yang lalu kita lebih cepat marah, tapi sekarang kita sudah makin sabar. Yang lalu kita berharap bahwa berusaha untuk menyelamatkan diri, berusaha untuk selamat, bagaimana supaya jadi bisa selamat. Banyak berdoa, bagaimana cara bisa selamat, buat ini, buat itu, buat begini, buat begitu. Tapi sekarang kita sudah memahami bahwa bagaimana supaya selamat bergantung pada Yesus, dan Yesus akan kerjakan keselamatan itu dalam hidup kita. Jadi pekerjaan keselamatan itu datang dari hidup kita sendiri. Sehingga tindakan-tindakan kita akan terarah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, datang di dalam Roma pasal 14 ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. 4 hal yang saya catat di sini. Dia katakan bahwa di Roma pasal 14 ini, ingat satu hal, pasal ini adalah lanjutan dari pasal sebelumnya yang menyatakan kehidupan Kristiani. Ini yang kita bahas minggu lalu. Hari Selasa yang lalu, ada kehidupan kasih yang praktis yang sudah dijelaskan oleh Roma pasal 13 ayat 8. Ya, dari pasal 12 juga. Ada kasih yang praktis. Kehidupan yang praktis sebagai orang Kristen. Dan ingat, di pasal 13 kemarin kita bahas mengenai kepatuhan kepada pemerintah. Jadi dengan kata lain, tidak ada orang Kristen yang tidak patuh terhadap hukum pemerintah. Jadi kalau kita orang Kristen melawan hukum, tidak mau bayar pajak, Yesus saja ajarkan, dia itu setia bayar pajak, bukan tidak. Sampai dia suruh ambil mata uang di mulut ikan kepada Petrus untuk apa? Bayar pajak. Jadi patuh dengan pemerintah. Di kota Roma itu sistem pemerintah mereka sangat kejam. Kalau saya katakan anarkis, tapi lihat, tetap Paulus amarkan umat Tuhan patuh dengan pemerintah. Karena mengapa? Karena mereka wakil Allah. Nah, pasal 14 ini adalah kelanjutan dari pernyataan-pernyataan ini. Jadi di dalam konteks besar, Paulus sementara membawa pikiran orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Ingat, kitab Roma ini adalah surat Paulus untuk orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Saudara tahu kalau orang Yahudi cara pikir mereka bagaimana, kan? Mereka selalu mengandalkan mereka punya adat istiadat yang datang dari kitab Taurat yang sudah menjadikan adat istiadat itu sendiri. Mereka sudah jadikan itu bukan lagi satu apa yang mau katakan peraturan Tuhan yang memiliki makna sesungguhnya, tapi mereka sudah jadikan itu sebagai adat istiadat. Jadi tinggal sama dengan kita ya. Kebiasaan, ya setiap hari Minggu masuk gereja, atau yang Advent setiap hari Sabtu masuk gereja. Dan seolah-olah ini sudah jadi adat istiadat. Adat orang Advent masuk gereja hari Sabtu. Adat orang gereja dari luar Advent, denominasi yang lain, masuk hari Minggu. Ini seperti jadi adat istiadat, tapi makna utama ibadah itu sudah nggak ada. Nah, kitab Roma ini, tulisan Roma ini, Paulus menuliskan untuk orang Yahudi yang masih ortodoks dengan adat istiadat. Pikiran mereka memang masih ortodoks.
Ini pasal 14 ini kita akan lihat. Yang kedua, pernyataan Paulus mengenai penghakiman terhadap mereka yang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bandingkan itu Kisah 15 ayat 20. Coba tolong baca dulu, Kisah 15 ayat 20. Ini sehubungan dengan rapat konsili Nisea, konsili Yerusalem pertama, di mana mereka putuskan untuk membentuk doktrin yang sah, yang boleh menjadi landasan pikiran gereja nih. Ini awal doktrin yang disahkan di konsili Yerusalem. Coba tolong baca Kisah 15 ayat 20. Saya baca, Pak. Ya, silakan. Kisah Para Rasul 15 ayat 20, demikian firman Tuhan. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Ini salah satu. Jadi aturan-aturan itu yang sudah ditulis oleh Musa, kalau saudara baca itu pasal 15 itu ayat dari 19 sampai 21 itu. Keputusan di konsili Yerusalem itu adalah mengesahkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel. Sehubungan dengan makanan yang haram dan halal. Artinya yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Itu sudah diatur. Dan baru itu makanan yang dipersembahkan di berhala. Baru itu makanan yang makan darah itu boleh atau tidak. Itu sudah diatur. Dan itu diatur di konsili Yerusalem. Nah, jadi Paulus mengesahkan ini, dia menguatkan, mengingatkan kembali kepada orang-orang Yahudi Kristen, orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen yang ada di kota Roma. Karena walaupun sudah jadi Kristen, dia masih ortodoks. Makanya surat-surat Paulus ini untuk orang-orang seperti ini. Jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Karena terjadi perselisihan kalau saudara baca kitab Roma, kitab Korintus, kitab Galatia. Ini perselisihan-perselisihan yang terjadi antara orang Kristen yang datang dari Yunani, dari non-Yahudi, dengan orang Kristen yang datang dari Yahudi. Nah, mereka sering berselisih di dalam gereja. Karena orang Yahudi merasa bahwa kalau kalian mau ikut Tuhan, kalian harus ikut apa yang sudah ditetapkan oleh Musa. Nah, Paulus katakan, betul, tidak salah itu benar. Malah ada yang dikuatkan, tapi ada hal-hal yang sudah hukum-hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan Musa sekarang sementara sekarang itu sudah selesai karena perlambangannya sudah jelas yang merujuk kepada Yesus. Tetapi aturan-aturan mengenai makanan, moral itu selalu ada. Nah, itu yang mereka sahkan di konsili Yerusalem. Jadi di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13, saudara baca sendiri di sana, Paulus kembali mengingatkan kepada Korintus sama dia yang ingatkan kepada Roma. Jadi kitab Roma pasal 14 dengan 1 Korintus pasal 8 atau pekabaran kepada orang Roma, orang yang jemaat yang di Roma dengan jemaat di Korintus, ini pekabarannya sama. Mengapa? Karena mereka mempermasalahkan mengenai makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Apakah itu boleh dimakan atau tidak? Yang akhirnya mereka menjadi berdebat di sana, satu dengan yang lain. Ini yang membuat surat Roma ini diluncurkan dan juga surat Korintus itu luncurkan dengan bahasa yang sama. Nah, jadi kita harus mengerti kitab Roma pasal 14 ini. Yang ketiga, orang yang berada dalam Kristus akan hidup berdampingan dengan orang-orang yang dalam pandangan kasat mata sebagai orang kafir, tanpa mempercakapkan kekurangan atau memandang bahwa diri sendiri lebih baik dari orang lain. Jadi, dia mengingatkan kepada kita bahwa siapa yang sudah menerima Kristus, dia tidak lagi memandang orang lain itu sebagai orang yang hina, atau orang kafir, atau orang salah,
kamilah yang benar, tidak ada seperti itu lagi. Dia akan belajar untuk menghargai orang lain. Walaupun ajaran-ajaran yang sudah diajarkan itu harus dihidupkan. Makanya ini memang kecenderungan kita ya, kalau kita belajar firman, cenderung kita mempelajari firman, kita mau pasang kepada orang lain. Ini kecenderungan kita. Paulus larang ini. Firman Tuhan larang ini. Tuhan tidak mau seperti itu. Dia mau firman yang kita belajar, kita hidupkan. Orang lain urusan Tuhan. Nanti orang lain belajar dari apa yang sudah kita hidupkan. Bukan kita yang harus mengajar mereka, yang ujung-ujungnya bukan mengajar, tapi kita hakimi. Kita persalahkan, kita tekan, sehingga mereka sepertinya memang orang kafir yang tidak layak masuk surga, sayalah yang akan ke surga. Saudara lihat, jadi Paulus membuat penekanan sehubungan dengan hal ini, bahwa orang Kristen itu harus dewasa dalam berpikir. Dan ini cara berpikir yang dewasa itu. Coba bayangkan kalau saudara sekarang dewasa bicara dengan anak yang baru bertumbuh, yang baru belajar A, B, C, D. Apa saudara mau paksa dia harus lancar membaca seperti saudara, seperti kita yang biasa membaca? Apa kita paksa harus sama dengan kita? Tidak kan? Malah yang ada kita belajar untuk menuntun mereka. Mengizinkan anak-anak ini melihat tingkah laku kita, supaya mereka belajar dari kedewasaan kita, kedewasaan berpikir kita. Ini yang kita buat. Ini orang yang disebut dengan dewasa dalam kekristenan. Dia menghidupkan satu kehidupan di mana orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang masih kerdil kerohaniannya, mereka sanggup untuk melihat. Bukan hanya melihat kehidupan kita, tetapi mendengar cara kita berkata-kata. Apakah kata-kata kita mengandung dorongan, mengandung pengharapan atau tidak? Di sini kedewasaan kita dinilai. Dan yang keempat, tidak ada tembok pemisah antara orang bersunat atau yang tidak bersunat. Baik orang Yahudi, Yunani, dan bangsa-bangsa sekitar di luar Yahudi. Ini yang menjadi konteks utama di dalam pasal-pasal ini, pasal-pasal terakhir ini. Di mana Paulus menekankan bahwa kita semua manusia yang sama, yang syarat dengan dosa, namun kita itu hanya dibenarkan oleh iman, dibenarkan oleh Yesus, dibenarkan oleh anugerah keselamatan Kristus. Oleh karena itu, hargai anugerah itu, dan mari kita dengan rendah hati memanggil saudara-saudara kita untuk boleh merasakan anugerah yang kita rasakan bersama Yesus. Itu intinya. Di situ letak kitab Roma. Jadi kalau kita belajar Roma ini, kita sudah lebih dewasa berpikir dan tidak lagi membandingkan agama A ini tidak baik, ini agama B ini tidak baik. Bukan begitu lagi yang kita akan lihat. Tetapi akan kita lihat bagaimana kita akan membuat orang lain merasakan apa yang kita rasakan bersama Yesus. Tentu yang kita rasakan adalah kabar baik. Amin. Karena itulah Injil. Jadi yang sulit bagi orang Kristen kalau dia tidak merasakan kabar baik itu sendiri. Apa yang dia mau bawakan ke orang lain? Ya kan? Yang dibutuhkan adalah apa yang kita rasakan di dalam kabar baik itu. Apakah kita mengecap kabar baik itu? Atau kita hanya kamuflase saja? Mengabarkan kebaikan, kita sendiri tidak menikmatinya. Mengabarkan keuntungan-keuntungan di dalam percaya Yesus, tapi kita sendiri tidak pernah merasa bahwa kita untung dengan Yesus. Yang ada kita rasa rugi dengan Yesus. Ya kan? Nah, penghakiman yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada orang Roma, perhatikan dari pasal 14 ini.
ada dua hal yang Yahudi hakimi kepada orang-orang yang non-Yahudi. Satu gereja, saudara. Satu jemaat. Tapi ada pecah dua. Kelompok orang Yahudi dan kelompok orang non-Yahudi. Dan orang non-Yahudi memaksakan orang Yahudi memaksakan orang non-Yahudi harus ikut. Dan ini yang mereka katakan. Masalah apa? Makanan. Masalah makanan. Makanya Paulus tulis seperti ini. Terimalah. Jadi arti terimalah di sini menyetarakan hak seorang dalam anggota jemaat Kristen. Karena mereka sudah mulai memisah-misahkan. Jadi kalau dia masih bawa persembahan makanan itu masih dia kasih kepada kan orang-orang Yunani suka jaga bawa-bawa itu apa namanya sembahan ya. Sesajen, iya kayak sesajen ya. Ini orang-orang Cina juga sekarang kan ada yang begitu kan. Nah di dalam konteks masyarakat waktu itu, ketika orang Yunani yang menguasai kan, orang Roma, ya ini sudah membudaya. Jadi bayangkan saudara seperti hidup kalau saya katakan sekarang kita hidup di pecinaan. Nah sekarang saya lihat kalau saya lewat di Pik Pantai Indah Kapuk ya, oh benar-benar suasana Cina banget. Saya rasakan itu. Baru masuk sudah bau dupa. Nah, kita bayangkan kita ada hidup di Pik Pantai Indah Kapuk ini. Di antara orang-orang yang sudah Kristen. Nah, banyak kan di sana juga Kristen, tapi masih membawa budaya menyembah moyang-moyang mereka, menyembah nenek-nenek moyang. Dewi Kuan Im. Kalau Dewi Kuan Im masih memang dewa, tapi ini sudah tidak dewa lagi. Mereka sudah jadi Kristen, tapi masih menyembah leluhur mereka. Nah, gitu kan. Nah, jadi saudara bayangkan, mereka ini hidup dengan cara itu. Dan di dalam satu jemaat, akhirnya si orang Yahudi bilang, oh, tidak boleh. Kalian tidak dapat hak lagi. Jadi kalau ada bantuan, kalian tidak dapat. Nah, gitu. Tapi Paulus bilang, terimalah. Di dalam makna terima itu, setarakan hak mereka dengan kita, orang Yahudi. Orang yang lemah imannya tanpa mempersiapkan pendapatnya, terima. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Ini masalah segala jenis makanan, kita jangan salah mengerti. Paulus ada berbicara ini mengenai di dalam konteks orang Yahudi. Kalau bilang makanan, mereka tidak perlu bicara apa itu arti makanan. Tidak perlu. Mereka sudah mengerti, karena itu sudah diatur di dalam kitab aturan, atau kitab Taurat kita tahu. Kitab Musa. Makanya cocokkan ceritanya dengan konsili Yerusalem ini. Mereka sudah tetapkan aturan-aturan yang diberikan Musa itu harus dihidupkan. Ya kan? Nah, jadi kalau bicara makanan, bukan lagi masalah ini makanan, ini bukan makanan. Atau ini haram, ini halal. Bukan itu lagi. Tetapi itu makanan, namun itu halal, tapi itu masih diberikan kepada siapa? Kepada leluhur-leluhur. Masih disembayang-sembayangkan. Gitu. Namun Paulus kasih penjelasan untuk orang-orang Yahudi yang masih pisah-pisahkan seperti ini. Dia bilang, seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Artinya, ada di situ orang Yahudi yang sudah mengerti, ya, dia makan aja, apa yang salah di sana ya. Tapi orang lemah iman hanya makan sayur-sayuran aja. Dia berpikir begini, daripada saya takut nanti kalau makan itu saya sakit nanti, ya kan? Itu kan disembahkan kepada moyang-moyang, kepada leluhur-leluhur. Nanti kalau saya makan, nanti saya sakit. Nah, ini disebut lemah iman. Akhirnya dia nggak makan itu, tapi dia makan sayur-sayuran saja. Nah, Paulus menggunakan
menggunakan bahasa untuk menerangkan kepada orang Yahudi ini, seolah-olah orang yang makan sayur ini orang-orang lemah iman di dalam pandangan mereka. Tapi bukan secara absah dia katakan mereka ini yang makan sayur-sayur orang lemah iman semua. Bukan begitu konsepnya. Dia ingin membuka pikiran orang Yahudi bahwa dia katakan, ada seorang yakin semua boleh dimakan, tapi ada orang yang lemah iman, dia hanya makan sayur. Tapi kesimpulannya datang kepada ayat berikutnya, dia katakan, siapa yang makan, jangan menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi ini mereka bukan berbicara mengenai makanan yang haram atau halal, tapi masalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau moyang-moyang mereka, leluhur-leluhur mereka. Mereka ini sudah jadi Kristen. Nah, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Iya kan? Pernah nggak saudara dengar? Saya langsung bawa aja kepada lingkungan kita sekarang. Orang-orang Cina itu punya hari-hari tertentu loh, yang disebut dengan apa namanya? Orang Jawa saja kan, yang disebut dengan apa namanya itu? Hari-hari Prambon, ya kan? Ada Prambon, apa lagi? Jadi ada hari-hari keberuntungan. Ini biasa dipelihara oleh orang-orang kafir, orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Mereka percaya bahwa ada hari-hari tertentu yang bisa membawa kebaikan. Jadi masalah makanan, masalah hari, ini menjadi permasalahan di tengah-tengah jemaat Roma waktu itu. Karena mengapa? Mereka bertumbuh bersama-sama di dalam gereja. Yang satu masih memelihara kebudayaan leluhur, yang satu memelihara kebudayaan Yahudi, agama Yahudi. Jadi memang hampir-hampir nggak ketemu. Ini yang saya katakan, seandainya kita itu tinggal di Pik, Pantai Indah Kapuk, dan hidup dengan orang-orang Cina di sana yang masih membawa budaya leluhur mereka. Sampai dia katakan, siapa yang berpegang pada satu hari tentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Jadi mereka mulai datang kepada hari-hari tertentu. Hari-hari keberuntungan. Ini mulai dibahas di situ. Paulus katakan, siapa tidak makan, ia melakukan untuk Tuhan. Ia juga mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi intinya mereka lakukan ini, dengan kata lain saya mau katakan. Paulus sementara nyatakan, pisahkan antara prinsip dan juga cara. Pisahkan prinsip dan cara. Contoh. Ini kalau saya simpulkan dari apa yang Paulus ajarkan ini. Firman Tuhan ajarkan di kitab Roma. Prinsip contoh. Menyembah Allah. Itu prinsip. Iya kan? Saya menyembah Allah itu prinsip. Kalau saya disuruh menyembah Allah lain, saya tidak mau. Mati kalau mati. Itu yang terjadi kepada sahabat-sahabat Daniel kan? Itu prinsip. Allah saya hanya satu, Yesus. Dan itu sudah jadi prinsip, tidak boleh diganggu-gugat. Cara saya menyembah Yesus, itu tidak jadi masalah bagi Paulus. Saudara mau berdoa pada Yesus kepala di bawah atau kepala di atas, itu nggak jadi masalah. Bisa dapat di sini. Cara menyembah Yesus itu bagaimana, itu tidak jadi masalah. Ini di dalam pandangan Paulus untuk orang-orang di Roma yang dia kasih tahu. Yang penting kamu menyembah Tuhan tidak masalah. Kalau memang hari keberuntunganmu itu hari Senin, buat saja ibadah hari Senin. Tapi dia bukan bicara mengenai memisahkan Sabat. Ingat baik-baik ini.
Karena Sabat itu prinsip. Yang dia mau tekankan di sana mengenai hari-hari keberuntungan. Karena biasanya orang-orang kafir yang kalau hari keberuntungan mereka, mereka juga buat ibadah, Saudara. Mereka suka buat ibadah di hari keberuntungan mereka. Saya ingat ada teman saya dulu di Manado ya, orang Cina. Kalau ada hari keberuntungan mereka, dia suruh datang, dia harus datang. Dia dapat angpao. Itu di luar hari raya Cina. Karena mereka punya hari keberuntungan masing-masing, apa namanya? Dia itu Buddha. Jadi ada masa di mana mereka curah-curah uangnya, jadi boros banget. Hanya di hari itu, hari lain pelitnya minta ampun. Saudara lihat. Jadi mereka punya hari-hari dan tanggal-tanggal tertentu untuk membawa keberuntungan bagi mereka. Nah, ketika mereka jadi Kristen, sifat ini tidak dibawa, tidak ditinggalkan. Mereka masih buat hal itu. Tadinya mereka pada hari itu mereka menyembah dewa. Sekarang mereka hari itu hari keberuntungan itu mereka gunakan untuk menyembah Yesus. Saudara lihat. Paulus tidak salahkan itu. Malah dia bilang, Tuhan, mereka itu lakukan itu untuk mengucap syukur pada Allah. Dan Tuhan menerima itu. Karena mereka sudah menggunakan Tuhan yang sama. Caranya boleh berbeda, tapi prinsipnya harus sama. Di dalam hal, ingat konteksnya, bukan masalah hari Sabat. Dia tidak bicara Sabat di sini. Di hari keberuntungan. Yang kedua, masalah makanan yang disermakan pada dewa. Kalau prinsip, makanan haram halal. Itu prinsip. Saya tidak boleh makan yang Tuhan sudah larang. Caranya mau makan itu bukan prinsip. Kita mau makan pakai tangan atau makan pakai sendok, itu bukan prinsip. Sudah lihat? Intinya itu makanan. Prinsipnya berubah kalau kita makan sesuatu yang Tuhan sudah larang. Contoh makan cecak. Iya kan? Saudara lihat. Nah, Paulus mencoba membuka cara berpikir orang Yahudi yang coba menempatkan cara sebagai prinsip. Nah, ini masalah di gereja juga demikian. Banyak orang cara dijadikan prinsip. Ini cara orang kafir. Jangan, mereka lupa sedangkan mimbar itu orang kafir. Menikah dengan dayang-dayang yang pagar ayu itu cara orang kafir. Jangan jadikan itu sebagai prinsip. Kalau kita berpikir semua itu kafir, ya saudara, dengan gaji nggak boleh diterima karena gaji itu cara orang kafir. Jangan cuma terima yang enak-enak, tapi yang tidak enak nggak mau. Giliran ada THR, tunjangan hari raya. Saudara tahu tunjangan hari raya siapa yang? Itu cara orang kafir. Kalau kita belajar sejarahnya, itu bukan dari orang Yahudi. Orang Yahudi nggak pernah ajarin THR. Tidak ada ajaran Tuhan mengenai THR. Yang ada menghapus hutang, bukan THR. THR ini datang dari orang kafir. Nah, kalau begitu, tolak aja THR gitu. Karena itu kafir, kan? Jadi kita harus lihat mana prinsip, mana cara. Jangan kita buat cara itu jadi prinsip. Cara menyembah Tuhan dijadikan prinsip. Oh, kamu kalau berdoa harus tutup mata, kunci tangan. Nggak boleh buka tangan. Di mana ayat ada bilang itu? Itu cara, bukan prinsip. Prinsipnya berdoa sama Tuhan. Berdoa buka mata, tutup mata, jangan jadikan itu prinsip. Saudara lihat. Akhirnya tanpa kita sadari, kita sementara dituntun kepada kefanatikan. Kitab Roma mengajarkan hal ini. Ada yang disebut dengan prinsip. Dan ingat, ada prinsip-prinsip etika. Dan biasanya, etika itu dipengaruhi, cara-cara kita menyembah Allah dipengaruhi dengan etika. Etika-etika budaya.
Makanya kita mengakui semua budaya. Contoh ya, saya mau katakan. Di dalam dunia kekafiran, saya bawa saja dari Sumatera ya. Ketepatan kami dari Sumatera. Papa saya orang Batak asli juga ya. Dan saya pernah duduk dengan mereka. Kita tidak boleh terlepas dari adat istiadat Batak. Jadi kalau kami datang dari Manado, datang ke Sumatera ya, itu disambut loh. Wah ini dia, marga Situmorang datang. Situmorang Manado katanya kan. Jadi kita duduk, kita mau makan, kita bertamu nggak sembarang. Artinya bukan tidak sembarang ya, maksudnya begini. Saya bertamu kalau saya duduk di rumah tulang saya, dia nggak akan siapin ayam sama saya. Yang dia siapin itu ikan mas arsik. Nggak boleh siapin daging sama saya. Karena kenapa? Dia tulang. Dia itu om saya. Dia pembawa marga mama saya. Sudah lihat? Nah, kalau saya duduk makan di rumah namboru saya, artinya adik bapak saya yang perempuan atau kakak perempuan, mereka siapin saya daging. Atau kalau saya duduk di saudara kami yang Siringo-ringo, Sitohang, atau Sinaga Sutni Huta, karena ketepatan saya Sutni, mereka siapkan itu daging. Dulu orang Batak yang belum mengenal kebenaran, mereka siapin itu kepala daging babi. Sekarang diganti ketika kita duduk adat, diganti dengan kambing. Nah, saudara lihat, walaupun mereka sudah jadi Kristen, tapi budaya ini susah ditinggalkan. Apa Tuhan marah dengan budaya? Tidak, Tuhan tidak marah dengan budaya. Asal budaya itu tepat. Nah, yang digantikan bukan makanan ini diganti dengan dari haram jadi halal. Prinsip makanannya ada, caranya berbeda. Saudara lihat, menurut cara orang Batak, kalau Situmorang sesama Situmorang, kita makan daging. Kalau kita datang di Manado, nggak pusing, marga apa kamu datang, apa yang ada di meja saya makan dong. Iya kan? Itu tidak mempengaruhi prinsip. Saudara lihat, itu hanya cara di dalam setiap budaya menjamu. Iya kan? Contoh yang lain. Prinsipnya kawin. Ya harus menikah kan, orang kalau bersama harus menikah suami istri, betul tidak? Cara menikahnya boleh berbeda. Kita tidak boleh ambil standar. Caranya boleh berbeda. Contoh, kalau kita ke Batakaro, mereka kasih undangan, di dalam undangan ada daun sirih. Sudah lihat? Ini yang dimaksudkan Paulus. Kita umat Kristen harus dewasa di dalam berpikir. Makanya kalau jadi Kristen, kita juga harus belajar budaya-budaya orang. Belajar cara berpikir orang. Supaya kita bisa dapat menghargai mereka. Dan kalau melihat ada satu prinsip di sana, di situ kita teguhkan. Kalau kita punya ajaran prinsip di mana kita tidak boleh minum kopi dan teh. Jadi kalau saya bertamu, dikasih kopi dan teh, saya tetap kekeh tidak minum kopi dan teh. Karena itu prinsip. Ketika mereka jamu saya dengan air putih, saya minum dengan segenap hati. Waktu saya minum itu, saya lihat siapa yang menjamu saya, orang apa ini. Kalau dia orang, ada kan orang kalau, saya ingat dulu oma saya, dia selalu ajarkan. Dia bilang, kalau kamu angkat teko, angkat cup, pegang dengan piring kecilnya dan minum. Itu yang sopan. Memang saya minta maaf ya, oma saya sedikit kebelandaan, jadi dia memang teliti di dalam masalah meja makan. Jadi kami memang dilatih seperti itu dulu waktu saya masih anak-anak.
Jadi itu terbawa. Saya kalau minum ada mereka pakai teh itu apa-apanya namanya, cup gitu ya. Ada piring di bawahnya, saya angkat dengan itu. Katanya kalau hanya angkat tidak sopan itu dia bilang. Nah, itu cara mereka, tapi itu bukan prinsip. Dan kita harus mengerti siapa kita bertamu. Kalau dia ada siapin piring itu dengan cupnya di atas, angkat dua-duanya, berarti orang ini memang dia memiliki cara minum yang seperti itu. Saudara lihat, ini yang disebut kedewasaan Kristen, bukan hanya di dalam teoretikal Alkitab teologianya, tetapi kita sanggup bisa beradaptasi dengan budaya. Ingat, rentetan cerita ini berawal di dalam Roma pasal 13 yang berhubungan dengan kepatuhan kepada pemerintah. Dan pemerintah di saat ini adalah pemerintahan orang Roma yang masih kental dengan sistem kekafiran. Itulah mengapa Paulus ajarkan umat Kristen yang hidup di antara kekafiran harus benar-benar melihat mana prinsip, mana cara. Dan itu yang harus kita perhatikan dan kita hidupkan. Jangan kita pukul rata semuanya. Akhirnya penginjilan itu mati. Orang akan berpikir menjadi Kristen itu menyulitkan. Saudara lihat itu. Makasih. Nah, sekarang alasan Paulus memberikan amaran ini, dia bilang begini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Perhatikan dia punya penekanan. Kita ini hidup bermasyarakat. Kita bukan cuma hidup di tengah-tengah orang Batak, atau di tengah-tengah orang Jawa, atau di tengah-tengah orang Manado, Minahasa, atau di tengah-tengah orang Aceh. Tidak. Kita hidup di antara banyak bangsa. Ada masa Tuhan akan kirim kamu pergi ke Eropa. Masa di Eropa kamu bawa budaya kamu, kan lucu. Ada masa Tuhan izinkan kamu ke Cina. Ada masa Tuhan izinkan kamu ke Jepang. Ada masa Tuhan izinkan kamu ke Korea. Dia mau kita sebagai orang Kristen tetap membawa prinsip, tetapi caranya bisa kita ubah dengan budaya-budaya mereka. Tidak masalah. Karena ingat, di dalam konsep kitab Korintus pasal 8 itu adalah masalah dosa etika. Ini sebagai contoh. Kalau kita hidup di daerah seperti ini kan mereka larang pelihara anjing. Kita jangan paksakan kita harus pelihara anjing. Karena di mata mereka itu, orang yang pelihara anjing ini orang kafir, orang yang nggak tahu adat. Jangan kita sok-sokan, apa bedanya anjing sama kucing? Sama kok, saya pelihara anjing. Nggak boleh seperti itu. Ini yang disebut kedewasaan Kristen. Contoh kecil saya, ya. Boleh enggak saya pendeta Advent contoh? Pelihara babi. Boleh atau tidak? Pak John, menurut Pak John bagaimana? Bisa enggak saya pendeta Advent pelihara babi? Bagaimana Pak John? Boleh, Pak Pendeta. Apa bagaimana Ibu Foni? Boleh apa enggak? Nggak boleh. Enggak boleh, kenapa? Iya kan nggak makan babi, nggak itu sama babi, nggak boleh. Terima kasih. Perhatikan cara pandang orang. Kalau dia tidak makan berarti dia tidak boleh pelihara. Betul tidak? Kalau Ini buat bisnis, ya. kalau buat bisnis mungkin boleh aja ya, tapi jangan makan. Ini Buat tapi enggak boleh dong ya. Bagaimana Pak John? Ya, kalau misalnya pemahaman saya, Iya. ya kalau makan itu haram ya buat Advent. Tapi kalau pelihara itu kan dia bisa suruh orang aja pelihara. Itunya untuk dan tadi Ibu katakan sebagai perdagangan, dijual gitu. Kalau itu pendapat saya, ya kalau jangan makan lah itu, karena itu haram. Sekarang, saya buat lebih ekstrim. Bagaimana kalau rumah saya jadikan tempat jualan minuman keras, boleh atau tidak?
Saya Wah, pendeta. boleh. Nah, kenapa? Tidak boleh. oh, itu tidak boleh. Bisa mempengaruhi anak-anak. Tidak boleh. Boleh. Saudara lihat, ini bukan masalah pengaruh anak-anak. Sebenarnya kalau secara Kudusan dari itu ya. itu artinya hukum etika yang ada jalan di situ, bukan hukum Tuhan. Hukum Tuhan jangan iya. mabuk, iya kan? Ya. Jangan makanan haram, itu kan prinsip kan? Kalau saya jual apa namanya? Jual minuman keras, apa dosa saya? Saya kan nggak pemabuk. Kena hukum etika di situ. Saudara lihat, sama dengan babi tadi. Mereka, Tante Foni ungkapkan, orang Advent kan nggak boleh makan babi, masa dia mau pelihara babi? No, saudara bayangkan kalau saya pelihara babi. Orang lihat saya ini seperti apa? Pemakan babi. Iya. Saudara lihat itu. Menciptakan kesalahan berpikir dari orang lain. Contoh yang lain lagi. Sehubungan dengan apa yang Paulus ada jelaskan ini ya. Semua orang tahu bahwa kalau makanan yang dipersembahkan kepada nenek moyang itu sudah dirasuki setan. Semua orang tahu dan imajinasi mereka, semua pemahaman mereka sudah kental dengan itu. Coba saudara bayangkan ketika saudara yang sudah berpikir seperti itu melihat orang makan makanan yang sudah dipersembahkan itu. Apa saudara akan pikir orang itu? Dirasuki setan ini. Betul tidak? Iya kan? Secara otomatis sama dengan saya tadi. Walaupun saya tidak mabuk-mabukan, namanya rumah saya sudah jadikan tempat jual minuman keras, orang akan berpikir saya pasti mabuk. Tidak mungkin tidak. Walaupun saya itu punya prinsip, tetapi dari etika budaya, saya sudah disalahkan di situ. Dan itu namanya dosa. Paulus jelaskan, ini yang disebut dengan dosa etika. Coba baca dengan saya itu yang tadi, 1 Korintus pasal 8, ayat 9 kita mulai. Tolong baca ayat 9 sampai 10. 9 sampai 11. Sampai 12 lah, biar lengkap. Ayat 9, 1 Korintus 8, ayat 9 sampai 12. Karena ini sama dia punya pengertian dalam kitab Roma pasal 14. Apa dia bilang di sana? Saya baca. Silakan, Pak Juan. 1 Roma 8 Korintus ayat 9. 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 12. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya. Ayat 10. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Ayat 11. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi ini dosa. Perbuatan kita melemahkan orang lain. Karena pengetahuan saya berpikir, saya kan teologi ya. Kan saya tidak main biliar, saya tidak mabuk-mabuk. Iya kan? Kalau saya ini taruh alkohol di sini, saya ada biliar di sini, kan bukan berarti saya mabuk, saya pemain judi. Ini pengetahuan saya loh. Apa dosa saya? Saudara lihat, yang akhirnya pengetahuan saya menurut ayat ini membuat orang lain berpikir berarti boleh mabuk, boleh main judi. Karena mengapa? Lihat pendeta James ada rumah, di rumahnya ada alkohol dan juga apa? Meja biliar.
Saudara bisa lihat di sini, pengetahuan itu bisa menjebak orang dan mereka jadi berdosa karena perlakuan kita. Padahal mereka tidak tahu saya tidak pernah mengkonsumsi itu dan saya bukan seorang penjudi. Saya hanya menyiapkan sarananya doang. Saudara, lihat ini di dalam apa yang Paulus maksudkan. Jadi dia katakan, ingat kita itu bukan hidup sendiri, kita itu hidup bersama. Tidak ada orang pun yang mati untuk diri sendiri. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jangan kita sesatkan saudara-saudara kita dengan pengetahuan kita. Izinkan kehidupan kita membawa pengharapan baik kepada orang lain supaya mereka dapat diselamatkan. Itu yang dimaksudkan Paulus. Jangan kita buat Injil itu orang lain sulit untuk terima Injil. Terlalu banyak aturan sampai kita sendiri yang sudah kesusahan, orang lain kita buat lebih susah dari kita. Saudara lihat, kita sendiri yang katakan, oh kalau menyembah Tuhan harus bertapa di gua-gua, pergi di gunung-gunung, di hutan-hutan, bertapa di sana. Jangan bersosial. Kita yang susah, orang lain lihat, mereka jadi berdosa dengan kita. Padahal itu bukan prinsip. Itu cuma cara. Kenapa cara dijadikan prinsip? Ini yang dimaksudkan Paulus. Kita orang Kristen jangan sampai seperti ini berpikir. Seperti orang Yahudi ortodoks. Yang akhirnya terlalu banyak aturan mereka yang mereka sendiri tidak dapat jalankan. Mereka tersiksa dengan aturan mereka sendiri. Membuat akhirnya seolah-olah Injil itu sulit. Padahal baru nama Injil, kabar baik. Tetapi dijadikan kabar baik itu seperti kabar sulit. Kabar buruk. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi dengan kata lain pun, kalau saudara masih suka makan makanan berhala, biarlah saudara buat itu sendiri, tapi jangan buat orang lain tersandung melihat hal itu, sehingga mereka itu pun menjadi pengikut berhala. Buat aja itu sendiri, saudara punya hubungan dengan Tuhan. Itu maksudnya. Jangan dilihat saudaramu yang lemah, yang akan berpikir macam-macam mengenai kita. Bandingkan Yesaya 45 ayat 23 mengenai penghakiman di akhir zaman. Tuhan akan menghakimi setiap hati, menghakimi setiap pribadi. Dia tidak menghakimi sama-sama bahwa saya dihakimi karena si A, karena si B. Tidak. Menurut keputusan kita masing-masing. Makanya Paulus ingatkan orang Kristen di dalam kedewasaan rohani mereka. Mereka harus sadar apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, yang mereka katakan. Itu menjadi penghakiman nanti di akhir zaman. Engkau adalah surat Kristus yang dapat dibaca setiap orang. Entah hidupmu itu menyesatkan atau memerdekakan. Ini panggilan kita di dalam kitab Roma ini. Sebab kerajaan Allah, dia katakan, bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Perhatikan dia punya garis bawah di situ. Kebenaran kerajaan Allah itu mengenai kebenaran, mengenai damai sejahtera, mengenai sukacita oleh Roh. Itu kerajaan Allah itu. Mengenai kebenaran yang harus dijadikan prinsip. Mana yang prinsipal, mana yang prinsip, mana yang bukan. Itu yang disebutkan kebenaran. Mana makanan, mana bukan makanan. Jangan cara dari makanan itu dijadikan prinsip. Itu makanan halal, oleh karena mereka kasih sama leluhur, sehingga engkau katakan mereka sudah berdosa. Itu maksudnya. Jadi dengan kata lain, bukan juga diizinkan supaya, kasih aja kepada leluhur. Tidak, ingat, kekristenan itu berkembang. Ada cara-cara dari kekafiran itu akhirnya lama-lama lebih dikikis sampai habis. Itu yang saya katakan tadi. Di dalam adat istiadat, kalau kita orang Batak ya,
Tadinya pakai babi, sekarang pakai kambing. Malah sekarang sudah lebih dipersempit, pakai daging. Karena sudah mulai kena stroke yang lain, sekarang mungkin ganti sayur, tidak tahu lagi. Itu akan berkembang terus. Itu akan berkembang terus. Yang penting prinsipnya sama. Mereka lakukan itu kepada Allah di surga, kepada Yesus. Sudah lihat? Jadi cara boleh beragam, tapi prinsip tidak boleh. Nah, hidup sebagai orang yang dewasa iman dalam Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Perhatikan bahasanya. Dalam hal kuat apa ini? Kuat di dalam masalah kerohanian. Kuat di dalam prinsip. Jadi orang yang kuat prinsip, ini yang disebut dengan orang dewasa. Artinya dia sudah dapat menentukan ini salah, ini benar. Dia tidak lagi dapat dijual belikan. Tidak dapat dibujuk. Jadi orang Kristen yang masih terombang-ombang, masih sini mungkin ke sini, orang Manado bilang sini stow, sana stow, di sini stow, masih stow atau mungkin ya. Ini masih belum disebut dewasa Kristen ini. Orang yang dewasa di dalam kekristenan, mereka yang sudah kekeh, yang sudah paten cara pikir mereka, memang sudah itu. Mati kalau mati. Saudara lihat. Bayangkan saja saudara-saudara kita yang di seberang. Mereka berani bunuh diri karena mereka pikir dengan hal itu mereka bisa ke surga. Pakai bom bunuh diri. Saudara bayangkan itu. Karena mereka sudah anggap itu satu prinsip. Dan Tuhan mau kita itu hidup dengan prinsip. Makanya mengapa gereja ada dogma-dogma. Karena itu menjadi dasar pikiran. Kalau kita ombang-ambing, saudara, kasihan kita buat Yesus itu seperti tidak berarah. Satu kali ada orang muda bertanya, Pak Pendeta, saya buat seminar. Saya saja nggak tahu pendeta saya masuk surga atau tidak. Saya bilang, jangan berpikir begitu. Orang Kristen harus tahu kemana dia jalan. Kalau kita ke sekolah, kita tahu kemana kita akan menuju. Saya akan jadi dokter, atau saya jadi pendeta, atau saya jadi ekonomi. Jangan kamu sudah di kedokteran, tapi otak kamu ekonomi. Ada orang tua murid saya dulu ya, di Manado. Orang tua murid ini. Saya ke toko, dia kalau saudara ke Manado di Pasar 45, ada toko batik. Yang toko batik itu udah bagian depannya, tulisannya apa namanya? Apa Indonesia gitu ya, saya lupa. Pas di depan, di 45. Pemilik toko itu, saudara tahu, tamatan dokter. Waktu saya tanya, Bu, kenapa Ibu tamat dokter kok jadi bisnis jualan baju? Dia bilang, dokter itu keinginan orang tua saya, bukan keinginan saya, Sir James. Jadi dia tamatkan dokternya hanya untuk memuaskan hati orang tuanya. Begitu dia tamat dokter, dia menikah, dia jadi seorang bisnis. Karena memang di situ passionnya. Nah, jangan sampai kita seperti hal ini. Dalam kekristenan, kita itu tidak tahu arahnya kemana, ke neraka atau ke surga. Harus lihat kepastiannya. Makanya sering saya katakan, kalau orang cita-cita ke neraka, jangan kita paksa ke surga. Kita doakan saja supaya ada waktunya dia mau ke surga. Tapi kita ini di dalam belajar firman, kita dekat dengan Tuhan, kenapa jadi Kristen? Ya otomatis kita mau ke surga, kita mau lihat Yesus, kita mau bertemu Tuhan kita. Itu cita-cita, jadi buatlah yang terbaik. Karena kita punya tujuan. Jangan, iya pendeta saya mau ke surga, saya mau lihat Yesus, tapi saya juga sulit tinggalin ini dunia, enak banget di dunia nih. Makanannya nggak ketahan, ya kan? Semuanya enak-enak, semua dosa itu enak-enak. Saudara, itu bukan Kristen yang sejati. Dalam hal ini, otaknya masih otak anak-anak. Di dalam konteks kitab Roma, kedewasaan rohani itu, dia sudah dapat menentukan kemana dia hidup. Jadi masih anak 13 tahun pun, kalau dia sudah mengerti ke arah mana dia hidup, dia lebih dewasa dari orang yang sudah tua, yang dia sendiri nggak tahu dia mau kemana. Saudara lihat, umur tidak menjadi ukuran di dalam pengertian pemahaman kebenaran Tuhan.
Biologis tubuh kita tidak menjadi ukuran mengenai kedewasaan kerohanian kita. Yang menjadi ukuran kedewasaan rohani adalah bagaimana kita menghidupkan dan memahami dengan jelas makna hidup itu sendiri untuk kemuliaan Kristus. Kita pahami dengan jelas ke arah mana kita sementara berjalan. Itu disebut orang yang dewasa rohani. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Belajar menerima. Jangan kita menjadi sama dengan orang-orang yang seperti tidak tahu Tuhan. Datang mau bergaul, pilih-pilih. Aduh, dia sih dari aliran ini, saya nggak mau sama dia. Oh, dia aliran. Jangan. Kalau kita diundang, walaupun dari aliran mana, datang dulu. Kecuali dia ajak kita untuk mengadakan penyembahan. Penyembahan kepada setan tentunya ya. Ayo datang yuk, kita menyembah Lucifer di sini. Ya, itu beda lagi. Itu sudah masalah prinsip. Ya kan? Tapi dalam masalah menerima, kita menerima. Membuka hati kepada sesama. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Perhatikan. Menerima untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau ada panggilan untuk kemuliaan Allah, dan kita harus perhatikan di mana kemuliaan itu nyata. Saudara bayangkan kalau saya membatasi diri saya Advent, saya tidak mau pimpin ibadah dengan Ibu Berta. Ibu Berta kan itu bukan Advent. Saudara bayangkan, apa Ibu Berta senang? Ya nggak Ibu Berta? Pasti Ibu Berta tidak senang di sini. Tapi mengapa saya membuka hati? Karena ayat ini. Karena pelajaran kitab Roma ini. Kita membuka hati dengan sesama denominasi Kristen. Dengan cara apa? Prinsipnya tetap ada, walaupun caranya saya bisa sesuaikan. Tapi tetap ada prinsip. Saudara lihat, karena itu yang diajarkan dalam kitab Roma. Kita belajar menerima. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Saya kasih paraphrase ini, pelayan untuk orang-orang bersunat untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Perhatikan ayat A. Saya coba paraphrase saja dia punya bahasa di sini. Saya ambil bahasa, saya ambil yang kata-kata kalimat yang penting. Saya sambung kalimatnya. Karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat. Jadi Yesus, karena Paulus katakan, karena orang Yahudi mempertahankan harus ada sunat. Paulus bilang sama mereka, bukan Yesus menggagalkan sunat itu. Bukan Yesus tidak menghargai orang bersunat. Malah dengan sunat itu dia gunakan untuk memungkinkan para bangsa dapat diselamatkan. Jadi, prinsip kebenaran Allah kita bisa bawa di mana saja kita berada. Dan menggunakan setiap cara dari bangsa-bangsa lain untuk ditarik kepada kebenaran prinsip kebenaran Allah itu dengan cara mereka supaya keselamatan bisa mendapat bagian dalam hidup mereka. Itu maksudnya. Dan ini yang dikatakan jangan kita menghakimi. Sebagai penutup di dalam kitab Roma ini, saya ambil dari pasal 15 ayat 25-27. Tapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan pada orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu pada orang-orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem. Nah, dia bilang begini, keputusan itu memang telah mereka ambil, tapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta. Tian yang Paulus ada tarik di sini. Ingat, ini orang-orang Akhaya, orang di Makedonia ya. Ini orang-orang non-Yahudi. Tetapi dia katakan orang-orang non-Yahudi juga terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Kristus.
Masa kita mau tolak mereka yang kita sebut dengan kekafir, mereka itu kafir. Tapi ingat, keselamatan yang mereka peroleh juga mereka dapat gunakan untuk membantu kebenaran yang Tuhan titipkan ke orang Yahudi untuk menjadi keselamatan bagi orang lain, bangsa-bangsa yang lain juga. Akhirnya di dalam ungkapan ini, puji nama Tuhan, saudara dan saya orang Indonesia bisa mencapai Injil itu sendiri. Dan kita mendapatkan berkat dari pekabaran-pekabaran yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir dulu. Orang-orang kafir yang sudah bertobat. Maupun orang-orang Yahudi yang akhirnya boleh menginjil dan disupport dengan uang-uang orang kafir. Karena di waktu itu masih dikuasai dengan orang-orang kafir yang lebih banyak sistem perdagangan, apa semua itu digunakan orang kafir. Orang Yahudi sangat alergik dengan hal ini. Tetapi puji nama Tuhan, Paulus amankan mereka dan itu berhasil. Dan akhirnya Injil tercapai. Injil boleh mencapai kita saat ini. Demikian kita yang sudah hidup dengan Injil di dunia dewasa ini. Jangan tinggalkan jangan tinggalkan konsep yang sama. Prinsip harus kita teguhkan, tapi caranya boleh berbeda-beda. Jangan biarkan cara itu menjadi prinsip sehingga membawa batu sandungan bagi saudara-saudara kita yang lain. Menyulitkan mereka untuk datang kepada kebenaran itu. Jadi umat Tuhan yang saya cintai, kita semua di sini. Akhir dari cerita kitab Roma mengenai pembenaran oleh iman ini. Saya simpulkan, saya sederhanakan cara berpikirnya. Di sini dia mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya dari Yesus. Jadi kita mendapatkan hak keselamatan itu. Supaya kita boleh bawakan itu, memberikan juga kepada orang lain yang belum dapat menikmati keselamatan itu. Tanpa memandang dia itu latar belakang apa. Kalau dia ingin mengecap keselamatan itu, hendaklah kita memberikannya dengan cuma-cuma. Pengetahuan kebenaran yang kita peroleh, biarlah itu menjadi modal kita juga untuk memperkenalkan kebenaran itu kepada orang lain. Tanpa memandang dan memperhitungkan latar belakang mereka. Seringkali kita manusia yang menyebut diri kita orang Kristen, kita suka sekali melihat-lihat dengan mata-mata prejudis. Tidak ada prejudis masuk surga. Tidak ada. Tetapi saya sekali lagi ingatkan, apapun latar belakang gereja kita harus lihat prinsip-prinsip mana yang perlu kita tinggalkan, prinsip-prinsip mana yang perlu kita tambahkan, atau kita hidupkan dan kita lebih tekun. Ada yang seringkali ternyata itu bukan prinsip, itu cuma cara. Kita boleh tinggalkan itu. Cara tidak perlu jadi prinsip. Tetapi prinsip adalah prinsip. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.